Sehingga ini menyulitkan sekali. Dia sampai wudhu berulang kali, sholat berulang kali. Kalau kita paksakan ikut mazhab Syafi'i, itu akan sangat memberatkan bagi perempuan. Namun gimana nih kalau mereka pingin sholat Jumat? Apakah kemudian ini mencukupi dari sholat zuhurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Limers, penonton setia channel YouTube Lim Production di manapun berada. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Sela Hasina bersama dengan tim Lim Production. Kali ini kita akan sedikit berbeda dengan terakhir kali kita berjumpa. Terakhir kita bertemu membahas mengenai fikih wanita secara lengkap. Ada dari mulai haid, nifas, dan istihadah. Namun kali ini kami ingin membahas perihal fikih, tentu tidak akan lepas dari fikih, tetapi dengan konsep yang berbeda. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tim kami, Lim Production. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Lim Production. Oke, kalau begitu kita akan mulai membahas satu persatu pertanyaan yang masuk kepada kami. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama. Apa hukum membasuh rambut hati-hati dalam berwudu? Sebelum kita jauh membahas mengenai bagaimana hukum membasuhnya, kita patut untuk mengetahui terlebih dulu, apa sih rambut hati-hati? Itu kan bahasa Jawa. Kalau orang Jawa sih biasa, paham mungkin. Kalau disebut dengan rambut hati-hati, mereka akan tergambar itu rambut yang di area mana. Tapi mungkin kalau teman-teman di luar Jawa atau tidak paham bahasa Jawa, atau mungkin sebutan rambutnya berbeda, akan bingung ini rambut hati-hati yang sebelah mana. Rambut hati-hati itu adalah rambut yang tumbuh di depan telinga. Teman-teman mungkin kalau kita bahasa Jawanya godek, ya kan? Nih yang di depan telinga ini. Bukan jambang, kalau mungkin jambang sebelah sini ya, ini yang di depan telinga. Nah ini rambut hati-hati biasanya ketika dimiliki oleh seseorang yang rambutnya panjang, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia akan juga memanjang. Nah ini bagaimana hukum membasuhnya saat berwudu? Maka teman-teman kita perlu pahami terlebih dulu. Dalam membasuh wajah, seseorang wajib membasuh keseluruhan wajah. Dan batas wajah dari arah memanjang, ini dari mulai tumbuhnya rambut kepala sampai dengan bertemunya dua rahang ya, dagu sebelah sini. Kemudian lebarnya ini dari mulai anak telinga satu ke anak telinga yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat dari batas wajah yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita bahas tadi, bahwa rambut hati-hati letaknya berada di area wajah yang wajib dibasuh saat wudhu. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang memiliki rambut panjang, laki-laki maupun perempuan, jangan lupa untuk mengambil rambut hati-hati yang biasanya ketika rambutnya panjang, mereka julurkan ke belakang, mereka tarik ke belakang, seperti itu. Maka kalau wudhu jangan lupa diambil. Saya punya tips nih teman-teman sekalian, gimana cara ngambil rambut hati-hati yang panjang, yang biasanya kalau perempuan rambutnya panjang kan diikat ke belakang begitu ya. Ini caranya, ini mungkin teman-teman nanti bisa dilihat ilustrasinya seperti itu ya. Di belakang telinga, teman-teman ambil menggunakan jari telunjuk seperti ini. Nah, ditarik ke depan. Itu rambut yang kemudian ikut, itu rambut yang kemudian kita wajib basuh saat wudhu. Seperti ini caranya ya. Nah ini tips untuk cara mengambil rambut hati-hati. Memang jarang sekali yang mengetahui hal ini, karena ini termasuk permasalahan yang jarang dibahas. Sehingga teman-teman sekalian, setelah ini kalau berwudu jangan lupa untuk membasuh rambut hati-hati, karena ini termasuk bagian dari wajah yang wajib dibasuh saat wudu. Ini juga pertanyaan yang sering kali masuk ke tim kami. Jika perempuan mengeluarkan kentut dari jalur depan, dari bagian depan,
maka apakah ini membatalkan wudhu atau tidak? Sebelum kita jauh membahas mengenai keluarnya angin dari jalan depan, kita perlu tahu terlebih dulu hal-hal yang membatalkan wudhu. Salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang. Kalau teman-teman buka dalam kitab Safinatus Shalah, di sana disebutkan wa yabtuluhu kullu ma kharaja minal qubul wad dubur ainan warihan. Jadi setiap hal yang keluar dari jalan depan, kubul, ataupun jalan belakang, dubur, ini membatalkan wudhu, baik ainan, warihan, atau baik itu nanti berupa benda ataupun berupa angin, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat dari ibarat yang sangat simpel ini dari kitab Safinatus Shalah, kita bisa memahami bahwa keluarnya angin dari jalan depan ini bisa membatalkan wudhu, baik dialami oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Jadi tidak hanya perempuan saja. Andaikan hal ini dialami oleh laki-laki pun juga membatalkan wudhu. Ini kalau kita melihat dari madhab kita, madhab Syafi'i. Namun ternyata teman-teman sekalian, saya pernah membaca dari Instagram Dr. Y Hasibuan. Kalau teman-teman buka namanya Y Hasibuan, demikian, beliau pernah membahas mengenai kuif. Jadi keluar angin dari jalan depan itu disebut dalam istilah medisnya kuif, seperti itu. Kuif ini ternyata ada yang normal, ada yang abnormal. Ada yang normal, ada yang tidak normal. Nah, kalau yang normal mungkin memang angin ini terperangkap ke area vagina, bagian dalam, kemudian keluar lagi, dan ini terjadi sesekali saja, tidak begitu sering. Namun yang abnormal itu memang karena ada robekan di dalamnya, seperti itu. Nah, sehingga untuk teman-teman yang normal, yang hanya merasakan ini sesekali, tidak sering begitu, kita bisa saja mengikuti madhab Syafi'i yang mengatakan kalau keluarnya angin dari jalan depan itu membatalkan wudhu. Namun kalau teman-teman ini masuk kategori yang keluar kuif ini abnormal, kalau semisal kita mau ikut madhab Syafi'i akan sedikit kesulitan. Saya pernah punya teman nih, dia sampai sholat itu berulang-ulang kali. Dia ngulang sholat zuhur, sholat asar sampai 4 kali. Karena kenapa? Setiap gerakan sholatnya dari mulai ruku ke i'tidal begitu ya, atau sujud ke duduk di antara dua sujud, itu pasti akan terasa keluar udara dari bagian depannya seperti itu. Sehingga ini menyulitkan sekali. Dia sampai wudhu berulang kali, sholat berulang kali. Kalau kita paksakan ikut madhab Syafi'i, itu akan sangat memberatkan bagi perempuan. Apalagi mereka-mereka yang sudah pernah mengalami melahirkan dengan jalur pervaginam, dengan jalan yang normal. Ini tentu akan sangat-sangat memungkinkan untuk mengalami keluar angin dari jalan depan yang abnormal. Oleh karenanya, saya ingin menyarankan teman-teman yang mengalami demikian untuk mengikuti madhab yang lain. Karena dalam 4 madhab ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat madhab Syafi'i memang membatalkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari madhab yang lain, ada madhab Hanafiyah, ada madhab Malikiyah, dan ada madhab Hanabilah. Dalam madhab Hanafiyah, qaul ashahnya madhab Malikiyah dan juga satu pendapat dalam madhab Hanabilah, itu mengatakan bahwa keluar angin dari jalan depan tidak membatalkan wudhu. Ini betul-betul sebuah solusi bagi seorang perempuan yang mengalami keluar angin dari jalur depan yang tidak bisa ditahan. Karena ini betul-betul tidak ada pilihan dari kita untuk menahannya sama sekali. Keluar tanpa bisa ditahan. Oleh karenanya teman-teman, sekarang bagi teman-teman perempuan, bisa teman-teman perhatikan teman-teman ini termasuk yang normal atau yang abnormal. Kalau teman-teman termasuk yang normal, saya sangat-sangat sarankan untuk mengikuti madhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwa kuif ini membatalkan wudhu. Namun, bagi teman-teman yang abnormal, kiranya memang sudah di luar batas wajarnya, keluar angin dari jalur depan, tidak bisa ditahan dan sangat-sangat menyulitkan ketika akan melaksanakan sholat, teman-teman boleh mengikuti madhab Hanabilah, madhab Hanafiyah, atau madhab Malikiyah. Karena madhab-madhab tersebut, ya, satu qaul dalam madhab Hanabilah, qaul ashah dalam madhab Hanafiyah, dan madhab Malikiyah mengatakan bahwa keluar angin dari jalan depan tidak membatalkan wudhu.
Bolehkah seorang wanita melaksanakan sholat Jumat? Lalu bagaimanakah sholat zuhurnya? Nah teman-teman sekalian, memang sholat Jumat ini hanya diwajibkan bagi seorang laki-laki. Tidak wajib bagi seorang perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun gimana nih kalau mereka ingin sholat Jumat? Apakah kemudian ini mencukupi dari sholat zuhurnya? Teman-teman sekalian, kita bisa buka dalam beberapa redaksi ibarat. Kita bisa buka nih contohnya dalam ibarat kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di sana diterangkan bahwa ya juzu liman la talzamuhul jum'atu kasobiyin wa mura'atin, boleh bagi seseorang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, seperti halnya anak laki-laki dan juga orang perempuan, untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi boleh nih kalau teman-teman perempuan ingin melaksanakan sholat Jumat, ya, meskipun hukumnya tidak wajib, dan ini menggantikan sholat zuhurnya. Bahkan di sana dikatakan bahwa bal hiya afdal, bahkan ini lebih utama. Jadi lebih utama kita sebagai seorang perempuan meskipun tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, mencukupi sholat zuhurnya, dan bahkan tidak boleh untuk kemudian kita melaksanakan sholat zuhur lagi, ya, karena kita sudah gugur kewajiban dari sholat zuhur dengan melaksanakan sholat Jumat, seperti itu.